Oh, kita Oke, sudah Mbak. kedatangan narasumber kita. Selamat sore, Pak Sore, Mbak Teo. Devi. Ya, kita nanti akan sharing beberapa. Tadi sebelum Pak DTO datang, Ya. teman-teman banyak yang udah cerita ini, Pak Woi, DTO. Yo. Ya, ini kan nggak yang terlalu formal banget. Jadi ini kita acaranya namanya Cadas. Cadas Ya, cadas tapi bukan bukit-bukit gitu ya, bukit-bukit Ya. cadas, tapi canda dan bincang santai. Oke. Ya, jadi bersama dengan SIP Indonesia. Jadi ini santai aja Pak D. Jadi termasuk teman-teman nanti bisa share tentang apa sih yang sudah terjadi di sana. Nah, kalau biasanya itu kami melakukan acara ini, cadas ini biasanya di kantor, Pak. Tapi ini spesial, jadi kami yang datang ke tempat. Ya, kami yang datang ke tempat Pak D. Ya, nah mungkin sebelum nanti kita lanjut banyak cerita, mungkin Pak D bisa memperkenalkan diri. Ini sebenarnya siapa sih? Kalau kami sudah mengenal, tapi untuk teman-teman nanti bisa cerita. Baik, teman-teman sekalian. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya yang berada di luar Jogja. Utamanya di Indonesia Timur ya, Mbak Vi ya. Ada dari Mentawai juga. Ada dari Mentawai juga. Sama Kupang, NTT. Kupang, NTT. Ya. Selamat berjumpa dengan selamat sore, saya Pak DTO. Ya, selamat sore Mbak semua. Saya petani. Ya, sekarang ini petani ya. Kalau dulu saya bukan petani, saya dulu pengajar, pendidik di sebuah sekolah pertanian dan peternakan selama 21 tahun, dan setelah itu kami mendalami soal pertanian khususnya padi waktu itu lebih dari 10 tahun, dan setelah itu tahun 2007 sampai sekarang ini mendalami soal pertanian terpadu dengan konsep dari ketahanan pangan menuju kepada kemandirian pangan dan lalu kedaulatan pangan. Sehingga yang kami budidayakan adalah budidaya yang menghasilkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, untuk daulat ekonomi maupun daulat pangan, karena budidaya kami di lahan yang sempit ini ada budidaya yang kita panen, ada bagian tanaman 5 kan, ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah. Ini yang kami contohkan sini akar dan buah. Nah, akarnya ini contoh, misalnya ini akar, ini juga akar, Pak. Ini akar, ini juga akar, ada umbi, ada ketela. Lalu kalau singkong itu ya bagian akar. Lalu kalau untuk yang selain akar, kalau yang sayuran ada daun. Oke, jadi itu yang kami lakukan, termasuk ini ada buah juga, ada buah. Buah ini ya semua yang menggantung di pohon ya, dari mulai cabai, terong, tomat, pepaya, mangga, dan semuanya. Bahkan untuk mengatasi stunting ya, khususnya ini teman-teman yang daerah tertentu yang ada stunting, kita harus tidak hanya protein, tetapi juga tidak hanya karbohidrat, tapi juga protein. Maka di sini ada ikan juga, di samping ikan juga ada ternak unggas, juga ada ternak besar. Itulah yang kami lakukan, sehingga di sini menjadi sebuah klaster atau pemodelan kemandirian pangan ala masyarakat petani di Nusantara. Insya Allah, ini saya juga nanti tanggal 1 berangkat ke IKN untuk menyiapkan itu juga, Mbak. So, ini dibuka ini, seperti sini, Pak. Kan udah jadi di sana, namanya Joglo Tani Kolong Langit, ada di Samboja, sudah ada. Dan ini sekarang ini hari ini ada 4 hari dari NTB ya, 10 orang sejak kemarin, dan pulangnya tanggal 1. Nah, saya tanggal 1 langsung berangkat ke IKN untuk menyiapkan sama. Sehingga kalau teman-teman di luar Jawa ingin ya kita canda dan bincang santai. Ini kalau bisa kan kita ada manfaatnya. Jangan hanya canda yang akhirnya mendatangkan hura-hura, tapi bagaimana canda yang mendatangkan sebuah ilmu dan manfaat bagi kehidupan kita, sehingga dengan SIP Indonesia ini benar-benar ada manfaatnya. Saya kira itu salam Indonesia merdeka. Nah, tadi sebelum Pak D datang, kita sempat ngobrol-ngobrol sama teman-teman friendship semua itu yang ada di Mentawai, ada dari Sabu, ada dari Kupang, itu tentang terkait dengan cuaca yang ada di sana. Nah, sekarang itu ternyata
ada perbedaan, Pak De. Yang kemarin itu mereka saat ini itu harusnya panas terik, tapi ternyata sekarang masih hujan. Nah, sebenarnya itu saat ini lagi terjadi apa sih, Pak De? Tadi ada yang ngomong Bu Berta itu ada perubahan iklim katanya, Pak De. Iya. Jadi kalau orang Jawa mengatakan udan barat salah mongso. Udan barat salah mongso, itu hujan lebat, ya. Salah musim. Salah musim. Ini karena dipengaruhi antara perputaran bumi, matahari, dan bulan ini yang terjadi ada perubahan pergeseran sehingga menjadikan karakternya berbeda. Maka kita mulai harus menghafal lagi karena dulu ini kan orang tua kita dulu hanya caranya adalah bahasanya apa Mbak Evi? Niteni. Jadi hanya mengingat melihat tanda-tanda alam. Jadi kita kan makanya kalau bisa teman-teman kita itu bertani menurut tuntunan alam ya. Bertani menurut tuntunan alam, bertani menurut tuntunan Tuhan sehingga ya kita harus membaca alam itu. Itu yang namanya kearifan lokal. Begitu. Saat ini seperti itu harusnya. Jadi karena itu ada perubahan, akhirnya kita juga harus belajar lagi. Betul, harus belajar lagi. Nah, karena ada perubahan itu, jadi kita harus belajar lagi. Salah satunya pakai apa? Apakah pakai dengan SL ini akan bisa? Ya, jadi kalau bisa kan kemarin ada SL Padi. Ya. SL Padi itu kan kita mempunyai 4 prinsip. Satu, pengamatan rutin. SL Padi itu pengamatan rutin setiap seminggu sekali. Yang kedua, budidaya tanaman sehat. Yang ketiga, keseimbangan alam. Dan yang keempat adalah petani menjadi ahli. Sehingga di situ kalau perlu sekaligus di samping SL Padi, sekolah lapang padi juga sekalian SL iklim. Kalau gitu kita bisa melakukan SL iklim bahasanya ya, sekolah lapang tentang iklim. Begitu. Oke, jadi ada beberapa itu yang kita tidak hanya sebenarnya sekolah lapang itu tidak hanya padi kalau saja. Kalau biasanya yang umum dilakukan adalah SL padi, tapi kan di wilayah Indonesia kita tidak hanya makan padi ya, Pak. Betul. Masuk ini yang ada di sini. Betul, ada ada keladi, seperti itu. Ini semua tanaman yang ada di wilayah kita itu bisa dilakukan SL semua ya, sekolah lapang karena apa? Kita mengamati secara rutin untuk fase pertumbuhan tanaman dari mulai tanam sampai berhasil, sampai panen semuanya. Utamanya adalah tanaman-tanaman yang semusim. Iya, yang jangka pendek itu mesti harus kita lakukan untuk SL supaya kita tidak salah melakukan pada saat kita budidaya pada berikutnya. Gitu. Berarti seperti itu. Ya. Terus kalau kira-kira itu bisa nggak Kak D, kalau gambarannya sekolah lapang itu apa sih yang akan kita lakukan itu? Seperti apa? Ya. Yang pertama sekolah lapang itu kita pertama kali SDM-nya dulu, sumber daya manusia atau yang mau sekolah. Yang mau sekolah namanya adalah peserta ya. Peserta SL, itu peserta SL. Itu pertama. Yang kedua, pemandunya. Pemandu ini bukan gurunya, tetapi orang yang akan memfasilitasi sebagai pandu atau proses mengamati itu atau yang mereka orang yang pernah melakukan pasti itu dari segi SDM. Tidak kalah pentingnya pasti fasilitas yang lain yang tentang administrasi dan sebagainya, itu kaitan SDM. Lalu kaitan dengan SDA, sumber daya alam, adalah yang digunakan adalah lapangan atau lahan yang memang di situ sesuai dengan komoditas yang akan dilakukan sekolahnya itu. Maka ada SL padi, ada SL kedelai, ada SL singkong, bahkan mungkin ada SL iklim. SL apa saja yang kaitannya dengan harapan menghasilkan produktivitas yang maksimal. Itu kaitan dengan sumber daya alam karena di dalam proses SL itu nanti peserta SL itu akan rutin mengamati kondisi lingkungan dari mulai cuacanya, suhunya, lalu airnya, tanahnya, bahkan sampai kepada pertumbuhan tanaman. Kalau itu tanaman padi umur berapa, daunnya ada berapa, lalu predatornya yang ada di situ apa, penyakitnya apa, semua adalah didata. Jadi peserta SL itu adalah sebetulnya belajar menjadi seorang dokter
pertanian untuk melakukan diagnosa. Sebetulnya di situ yang dilakukan SL itu. Nah, diarahkan oleh pemandu tadi. Ya, pemandu ini pun tidak boleh memberitahu dalam konsep kalau ada pertanyaan jawabannya ini nggak boleh, dia supaya menemukan jawaban sendiri. Itu konsepnya. Berarti ini tadi SL itu kita tidak terbatas pada padi. Betul. Satu. Terus kemudian kita itu juga bisa saja bukan tanaman yang menjadi SL-nya, termasuk tadi ada iklim juga bisa. SL iklim ada. Termasuk hama-hamanya itu juga bisa berarti. Oke, mungkin teman-teman yang kalau mau bertanya malah tidak bisa langsung ya. Karena ini kita santai aja, yang mau bertanya bisa raise hand atau mungkin menuliskan di kolom chat, nanti kita bisa bacakan sambil ini apa yang mau ditanyakan begitu. Nah, kalau itu tadi ada prinsipnya kayak apa ya, belajar tapi di lapangan, terus kemudian tidak ada guru dan murid ya Pak De? Tidak ada guru dan murid, adanya peserta dan pemandu. Peserta dan pemandu. Dan pemandu pun itu tidak guru sebagai orang yang menggurui ya. Bukan, tidak boleh. Tapi harus menemukan jawaban sendiri pada proses itu. Ya. Pas pada saat itu. Terus kemudian kalau terkait dengan lahannya gimana? Ya, maka lahan ini yang kita pakai adalah lahan ini mau lahan siapa? Lahan perorangan atau lahan milik siapapun, maka di situ lahannya harus ditentukan juga berapa luasannya, lalu berapa artinya titiknya, titik yang untuk misalnya ini hamparannya ada 50 hektar, yang akan untuk SL berapa titik? Misalnya 5 titik. Nah, per titik itu mau diambil berapa? Apa mau diambil 1000 meter dengan sistem diagonal itu yang nanti pengamatan rutin di lahan itu tidak boleh berganti-ganti lahan. Jadi berarti harus ada yang disepakati. Harus disepakati. Pertama kali adalah kalau kita akan SL itu pertama kali SDM-nya tadi orangnya siapa yang mau belajar. Terus disepakati. Ini karena tidak boleh putus. Belajarnya dari pertama sampai terakhir. Kan ada pra budidaya sampai pasca budidaya. Itu belajar itu satu siklus. Satu musim, pasti satu musim. Lalu juga setelah ada kesepakatan pesertanya, itu ada kesepakatan pemandunya. Kan pemandu paling tidak sendiri juga, pasti ada 1, 2 atau bahkan lebih untuk memandu. Itu dari kesepakatan. Lalu kesepakatan waktunya, karena rutin ini waktu itu. Setelah kesepakatan orang, kesepakatan waktu, kesepakatan pemandu, kesepakatan lahan. Gitu. Nah, setelah kesepakatan lahan, kesepakatan yang akan diamati kaitan dengan komoditasnya. Gitu. Sehingga di situ akan ada pendataan yang secara sustainable ya, berkelanjutan dan terus-menerus dan itu menjadi data yang akan melahirkan referensi tindakan berikutnya. Karena di situ pasti akan melihat budidaya ini sehat apa enggak tanamannya. Kalau sehat, ya alhamdulillah. Kalau ada gangguan, gangguannya apa? Hama, apa itu penyakit, gitu. Kalau hama atau penyakit, referensi solusinya apa? Itu harus disampaikan di waktu akhir pertemuan setiap saatnya untuk tindakan hari berikutnya, sehingga nanti di pertemuan berikutnya itu sudah ada tindakan-tindakan yang melihat lagi tanaman itu menjadi sehat. Itu yang harus dilakukan. Karena ini adalah, kalau saya mengatakan SN adalah sebuah Universitas Jagat Raya, Fakultas Kejujuran, jadi ya, dan jurusannya jalan lurus. Jadi harus benar-benar sesuai dengan apa yang dilihat itu ya. Tidak bisa kamuflase, tidak bisa ini mengada-ada. Yang penting ada laporan, bukan itu. Ini adalah belajar kejujuran, belajar fakta dan realita. Begitu. Ya. Oh, itu berarti yang harus kita ini ya catat, harus nanti kalau misalnya kita akan melakukan seperti SL, benar-benar kita melakukan pengamatan. Kalau misalnya kita menemukan hama ini, ya itu yang harus kita catat dan laporkan, diskusikan. Lalu apa yang harus kita lakukan, itu yang kemudian kita sepakati bersama dengan untuk tindakan berikutnya. Ya, sama kelompok itu tadi. Tidak boleh ada yang tipu-tipu, misalnya kayak karena ada hama ternyata ditulis tidak, karena mungkin biar kalau anak sekolah ya di dalam kelas biar nanti nilainya bagus. Ini bukan masalah nilai ya, Bro. Tapi bagaimana kita mendapatkan mungkin ilmu baru terkait dengan tadi fakta lapangan berkaitan dengan tadi perubahan kondisi saat itu. Kondisi saat ini, perubahan iklim, kemudian menjadikan kita menjadi penanaman
penanamannya menjadi berubah, ya. Kemudian hamanya juga mungkin akan bertambah seperti itu ya. Ya, contohnya misalnya pada saat kita mengamati itu, ini kan dibagi kelompok biasanya. Kalau pesertanya ada 25, biasanya dibagi 5 kelompok. Satu kelompok 5 orang. Nah, 5 orang ini mengamati pada tempat yang sudah konstan, tetap. Terus pengamatan itu yang dilakukan pertama kali, pasti kelompok itu siapa saja namanya, urutannya. Yang kedua, lahan itu lahan milik siapa yang diamati oleh mereka. Lalu tanamannya tanaman apa gitu. Oh, tanaman padi misalnya. Kalau tanaman padi varietasnya apa? Umurnya berapa? Gitu kan. Ini data BIS-nya dulu kita data. Setelah database kita data, baru membaca situasi mulai dari atas. Cuacanya bagaimana? Itu misalnya oh ini berawan atau mendung atau cerah, itu catat, digambar kalau perlu. Terus setelah itu ke bawah ini tentang lingkungannya. Lingkungan itu nanti mulai di tanahnya itu ada airnya, ada enggak, becek atau macak-macak maksudnya, atau tergenang atau kering, itu airnya. Terus juga ini angin arahnya dari mana, gitu. Terus nanti dilihat juga kaitan dengan tanamannya ini ada umur berapa, lalu ada hama apa saja yang di bagian atas. Hewan maksudnya, hewan itu bisa predator itu bisa merugikan, bisa menguntungkan soalnya. Kalau itu hama pasti akan merugikan. Tapi kalau musuh alami akan menguntungkan. Itu akan dilihat dulu jumlahnya berapa. Lalu setelah dijumlah, diakumulasi. Jadi misalnya pohon yang kita amati ada 20. Jumlah laba-labanya ada 5, werengnya ada 10 gitu. Tindakannya apa? Karena ini ada laba-laba itu, kita harus mengenal laba-laba itu memakan wereng satu itu berapa ekor, sehingga tindakan kita tindakan apa itu referensinya nanti di situ. Jadi tidak harus mesti tindakan disemprot atau menggunakan pestisida, karena yang namanya tindakan untuk keseimbangan alam itu kalau bisa kan tetap tidak ada penyemprotan pestisida, tidak ada racun, dan kecuali terjadi sesuatu yang di luar daripada ini akan terjadi kerugian besar, maka ada istilah ambang ekonomi, ya, gitu. Daripada kita gagal total, lah bisa jadi itu menjadi tindakan penyelamatan. Pengamanan. Ya, Oke. Gitu. Nah ini tadi kalau berkaitan kita tentang pesertanya, ini tadi kan peserta bincang-bincang kita. Ya. Pasti Pak Rusdi ditanggapi di kancani nilainya ini kompos baru dengan. Oke. Terus teman kita bincang-bincang itu termasuk ada anak-anak kayak gitu. Ya. Nah, kalau berkaitan dengan peserta, siapa sih yang sebenarnya bisa melakukan sekolah lapang ini, Pak De? Oke. Siapa yang bisa mengikuti SL adalah siapa saja yang mereka sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Gitu. Mana yang baik, mana yang buruk. Berarti semua anak yang sudah akil balik. Ya, bisa mengikuti itu. Bisa mengikuti. Jadi misalnya dia anak SD, SD kelas 5, kelas 6, itu pun bisa. Kami dulu pernah melakukan hal itu dan mereka sangat luar biasa dikala mereka presentasi, karena setiap saat seminggu sekali melakukan pengamatan dan lalu dipandu, dan akhirnya bisa cerita itu anak SD yang bahwa oh, saya namanya Alif, teman saya ada 5, ini. Saya tadi mengamati sawahnya milik Pak Abu misalnya. Padi yang saya amati umurnya 50 hari setelah tanam, varietasnya itu bisa cerita, terus runut sampai dengan tadi ada ini cuacanya begini, hamanya ada ini, musuh alaminya ini. Ini saya menyarankan pada Bapak yang punya sawah ini ada sebegitu. Mereka bisa juga memberikan itu anak SD masukan, bisa seperti itu, karena dia akan terjadi setelah mereka melakukan pengamatan, dia akan melakukan menggambar. Menggambar dari misalnya kalau padi ya tanaman padi, terus digambar ada mataharinya cerah atau berawan, digambar matahari. Terus kalau ada angin ya digambar bentuk angin kayak apa. Terus misalnya ada hama, itu hamanya apa? Itu digambar, bentuk gambar. Jadi kalau kupu ya gambar kupu. Beneran gambar seperti itu ya. Diajari cara membuat gambar juga. Kupunya seperti apa, belalang kayak apa, ular kayak apa, tikus kayak apa. Hanya digambar. Kalau misalnya ada tikusnya kan nggak kelihatan. Ya emang nggak kelihatan, tapi tanda-tanda serangan tikus itu kan ada. Misalnya ada pohon yang dimakan oleh tikus. Ini bisa menjadi kita menggambar tikus, bukan menggambar tanaman padi yang rusak. Gambarnya gambar tikus. Gambar belalang juga nanti setelah digambar ini jumlahnya berapa,
lalu di prosentase yang kiri adalah hama, yang kanan musuh alami. Nah, antara hama dan musuh alami itu banyak yang mana? Nah, gitu sampai ke situ. Oke. Berarti kalau itu tadi kita sudah tentang temuan ya. Nah, itu bagaimana sih yang cara mendokumentasikan temuan-temuan itu yang baik itu, Pak De? Ya. Jadi setiap temuan pada saat kita itu melakukan pengamatan, itu pasti akan ada dokumen tulisan. Dengan menggunakan kertas plano itu. Ya. Ini pengamatan minggu pertama, pengamatan minggu kedua itu ditempel-tempel tiap minggu terus. Sehingga kalau pengamatan itu 16 kali, setiap kelompok pasti punya 16 gambar, 16 data pengamatan. Itu yang pertama, di samping ditulis di buku. Itu. Sehingga mereka pasti akan mempunyai data daripada hasil pengamatan itu yang pertama. Yang kedua, setiap mereka melakukan pengamatan, itu mereka juga harus menangkap sesuatu yang mereka peroleh, itu dimasukkan dalam plastik semua. Oh, berarti kalau misalnya benar-benar ini ada buku dimasukkan, ada belalang dimasukkan, ada semua dimasukkan walaupun jumlahnya hanya mewakili satu sampel sebagai sampel contoh. Dan, ini yang kami temukan gitu. Ini nanti untuk mengenal ini hama atau musuh alami itu nanti akan bisa juga. Kalau misalnya sekarang kan sudah ada teknologi ya, Pak De? Ya. Kita boleh nggak misalnya foto itu ada temuan apa, kita foto gitu? Boleh aja, boleh saja. Artinya di sini yang namanya ilmu itu kan berkembang. Ya. Boleh saja kita melakukan dengan dokumentasi foto, itu boleh di video boleh. Karena kalau itu pun juga akan lebih valid kan, lebih menjadi fakta lapangan. Ya. Tapi juga tidak kalah pentingnya itu nanti kalau kita melihat juga yang langsung misalnya gitu boleh, nggak masalah. Boleh. Gitu. Berarti kita nanti menyandingkan antara catatan tetap dengan menggunakan plano itu boleh. Juga masih tetap untuk harus memberikan gambaran. Karena ciri khasnya daripada SL adalah itu. Iya. Termasuk kita nanti juga melengkapi dengan gambaran-gambaran real baik foto maupun video. Kalau boleh. Ya, begitu ya. Itu teknologi, artinya justru disitulah perkembangan dari sebuah SL nanti. Boleh, nggak apa-apa. Oke. Dan yang penting itu nanti adalah bagaimana kita belajar dari hasil temuan kita. Ya, bagaimana kita mendapatkan suatu ilmu dari apa yang kita lakukan itu. Sebetulnya kan ilmu kan kita peroleh dengan proses. Jadi sebetulnya yang kita cari prosesnya itu yang kita pelajari. Oke, itu tadi gambarannya tentang sekolah lapang dari Pak DTO. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau sharing tentang pengalamannya? Apa sih yang ada yang sudah mau melakukan sekolah lapang mungkin di Kupang, di Sabu, di Mentawai? Oke, bisa sambil mungkin Pak D. Boleh dimakan. Iya, boleh dimakan. Kalau ini yang ini agak-agak getar. Kali ini kan dimasak. Saya silakan yang di sini kalau ada makanan. Ya. Mau bertanya, TBM Amin mau bertanya. Mau tanya dari. Sebentar, satu-satu ya. Satu-satu. Nah, kita ke TBM Amin dulu. Bu Berta tahan dulu sebentar. TBM Amin. Oke, silakan dari TBM Amin disampaikan. Sini. Mas ya. Ini. Cepat sudah. Oke. Halo, adik siapa ini? Itu adik-adik kecil itu bisa. Nah, adik siapa ini? Adel. Adel, gimana Adel? Mau bertanya. Saya mau bertanya. Kami anak-anak TBM Amin juga mau belajar. Ulang. Pelan-pelan. SL. Pelan-pelan. SL. Apa harus kami lakukan? Ulang dari sini. Kami anak-anak TBM Amin juga mau belajar. SL, apa harus kami lakukan atau cara sederhana dalam proses SL? Kami SL, tomat, cabai, dan semangka. Oke, itu yang tadi TBM Amin, tomat, cabai, dan semangka. Gimana Pak D? Iya. Yang pertama, kita ini berarti belajarnya 3 langsung atau satu-satu. Ya. Kalau mau 3 langsung, berarti juga harus kita punya waktu yang agak banyak juga. Gitu ya. Jadi pertama kali misalnya tomat. Pertama kali yang kita lakukan tomat adalah nanti kita menyiapkan lahannya dulu. Menyiapkan lahan itu terkait dengan budidaya tomat.
kita akan langsung di tanah, apa kita menggunakan polybag, apa kita menggunakan ember. Yang pertama kali dipersiapkan adalah media tanamnya dulu. Gitu. Nah, media tanam itu nanti supaya yang satu diberi pupuk, ada yang tidak diberi pupuk, supaya nanti sekaligus mendapatkan pembanding gitu loh. Tapi jangan hanya satu pohon ya. Minimal berapa Pak De? Paling enggak 5. 5 pohon. 5 pohon ya. 5 pohon tomat yang menggunakan pupuk, 5 pohon tomat tidak menggunakan pupuk. Itu dari mulai tanahnya dulu. Hanya tanah dan plus pupuk supaya kita tahu bahwa ternyata tanaman itu untuk hidup di tanah itu tanah hanya sebagai media tumbuhnya, bukan tanah dimakan oleh tanamannya. Itu maka dibuktikan dengan ada yang diberi pupuk, ada yang tidak diberi pupuk. Pupuknya itu dikasihnya dari 5 itu, apakah sama jenis pupuknya atau yang berbeda? Semua sama. Semua sama. Ya, kalau kita akan membandingkan tanah diberi pupuk dan tidak diberi pupuk itu sama. Kalau kita akan membandingkan jenis pupuk itu bisa beda-beda. Beda-beda lagi. Ya, ya, beda lagi. Berarti nanti adik-adik TBM Amin menyiapkan 5 pohon tomat, kemudian 5 pohon cabai juga. Ya. Nah, dan 1 digunakan untuk pembanding dan 4 kemudian digunakan sebagai yang dikasih pupuk itu. Enggak, nanti tidak. 5 pakai pupuk, 5 pakai berarti 6. 10. Oh, 10. Iya, supaya ini kita tidak mendapatkan hanya contoh pembandingnya bukan cuma 1. Bukan 1. Jadi kita misalnya supaya nanti kalau terjadi apa-apa, error apa teknis itu ada yang menjadi pengaman gitu. Itu dari tanahnya dulu. Kalau udah tanahnya baru kita bibit. Bibit itu kita coba bibit yang kita semai adalah belajar sekaligus bibit yang kita beli dan bibit yang kita ngambil dari dapur misalnya gitu supaya kita dapat sekaligus. Oh begitu. Iya, ini karena kan SL ini kan belajar untuk mendapatkan ilmu secara langsung soalnya supaya langsung dapat itu. Terus nanti setelah kita lakukan tanam itu nanti akan ada bagaimana kalau tanaman tomat itu tidak ada yang diberi ajir, ajir itu adalah tiang penyangga, dan ada yang tidak diberi tiang penyangga, apa terjadinya. Jadi semua, karena ini adalah pertanian itu ikut campur tangan manusia. Kalau kita nggak ikut campur tangan, apa yang terjadi gitu loh. Ini kan akan menjadikan banyak ilmu sebetulnya, sangat-sangat sangat-sangat banyak yang kita peroleh dari ilmu itu kalau kita mau melakukan dari mulai tadi menyiapkan lahan, menyiapkan pupuk, menyiapkan bibit, waktu penanaman, lalu waktu merawat, ada pemberian pupuk susulan dan tidak, ini pun akan berbeda. Terus nanti setelah itu berbuah, itu apa yang kita lakukan, kita petik atau mau kita cara memetik pun akan berbeda-beda. Ya, apakah ini nanti akan dikonsumsi atau buat bibit? Nah, itu akan beda. Nah, Oke, itu gambarannya. Kemudian berikutnya tadi Ibu Berta ya. Pertanyaan Bu Berta, silakan Bu Berta. Ya, Ibu. Ya, gimana Bu Berta? Makasih, ya, makasih Bu Evi. Kalau saya bertanya terkait dengan komoditas kami di sini yang akan dilakukan sekolah lapang itu adalah rumput laut, Bu. Rumput laut. Nah, rumput laut ini iya, rumput laut. Nah, rumput laut ini kan ditanam di laut lepas. Sekarang biasanya petani itu mengalami kendala karena sering dilanda hama begitu, sehingga gagal panen. Nah, sampai sekarang ini kami tidak tahu cara penanganannya, maksudnya obatnya apa karena terkendala itu tadi ditanam di laut lepas. Jadi dia tidak bisa dibuat demplot khusus untuk pembanding seperti yang tadi Pak sampaikan itu, karena di laut lepas. Ya, kalau tanaman ini kan di darat, jadi kita bisa buat pembanding seperti itu atau kita bisa amati setiap, dan obatnya mungkin sudah ada. Nah sekarang kami memilih rumput laut, Bu. Kira-kira kalau kami nanti saat melakukan pembibitan itu, bagaimana caranya Bu kira-kira kalau diserang hama nanti biar kita bisa panen hasil yang lebih baik begitu dibanding yang sekarang dilakukan oleh petani pada umumnya begitu Bu?
Oke. Ya, terima kasih Bu Berta. Nah, kalau bagaimana ini Pak? Kalau di darat itu kan kita bisa apa ya? Bagaimana biar tidak tercampur gitu. Yang pertama pada saat Bu Berta itu budidaya rumput laut, ini benar-benar dilepas atau ada ikatan yang bisa untuk tetap bisa menarik, dikendalikan. Dalam satu tali gitu ya. Tali gitu loh. Apa memang dilepas dan akhirnya nanti akan bawa kemana-mana? Kan tidak kan? Itu tetap ada medianya untuk mengikat begitu. Sehingga di situ kita bisa tetap menarik maupun mengulur kan? Ada tarik ulurnya kan tetap ada kan? Apakah terjadi seperti itu? Enggak di dalam budidaya yang terjadi di sana. Kalau toh tidak pakai tali, ada pembatas keliling enggak. Walaupun dilepas apa laut gitu, dilepas pantai, tapi kan biasanya juga ada pematang keliling yang menggunakan pengapung sebagai penanda. Ini punya saya, ini punya Pak DTO gitu. Itu kan ada biasanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau yang namanya penyakit itu kan ada penyebabnya ada 3. Apakah rumput laut itu karena jamur atau karena virus atau bakteri? Gitu. Jamur, virus, bakteri. Iya, jamur, virus atau bakteri. Kalau itu jamur, berarti kalau secara organik kan kita tidak mungkin akan meracuni laut, ya kan? Maka kita menggunakan yang secara alami, yang kakek nenek moyang kita sudah mengajarkan, adalah menggunakan rempah-rempah yang rasanya adalah panas. Itu nanti difermentasi lalu digunakan bisa untuk menyemprot. Itu misalnya. Tapi kalau ya contohnya laos misalnya itu kan. Lengkuas itu kan panas. Terus kalau itu bakteri itu nanti tanda-tandanya kan ada yang busuk. Pohon itu, rumput itu busuk karena basah pasti busuk dan bau. Nah ini mesti bakteri, maka bisa menggunakan yang rasanya pahit-pahitan, semacam ada maja, ada juga semua yang rasanya pahit, semua termasuk biji ini, biji sirsat ini kan pahit, ini bisa untuk juga pestisida, gitu loh, ditumbuk gitu. Iya, jadi kalau yang itu penyebabnya karena virus, tanda-tandanya adalah nanti daun itu kuning, lalu keriting, lalu kerdil namanya, itu berarti virus. Itu ada obatnya yang pedas, maka ada semacam kencur gitu lah. Nah, ya sejenisnya lah ini. Jadi kalau kita bertani menurut tuntunan alam, semua yang menyerang yang hidup, baik itu tumbuhan, manusia, hewan, tumbuhan rumput maupun tumbuhan laut maupun tumbuhan darat, orang yang hidup di gunung maupun di darat, gitu, itu pasti penyakit itu kalau penyebabnya kalau tidak jamur virus. Kalau tidak virus, bakteri. Gitu loh. Nah, obatnya ya macam 3 tadi, yang pedas, panas, dan pahit. Itu aja. Itu berarti yang nanti yang harus dilakukan. Berarti yang nanti harus diamati ya berdasarkan itu. Kalau rumput laut itu kan biasanya ditanam menggantung, gitu kan bisa tarik, kita amati. Kita bisa melakukan, tetap bisa melakukan pengamatan. Kalau dilepas, mosok kita tanam dilepas nggak mungkin. Gimana panennya tadi? Ya, betul. Oke, itu Bu Berta. Ya, berikutnya kemudian ada dari tim Kupang yang resen. Oke, berikutnya silakan tim Kupang. Halo, tim Kupang. Silakan. Halo, ya. Kupang, silakan. Ini dari Kabupaten Kupang, Kecamatan Amabi Veto. Jadi yang kami itu tentang pertanian dan peternakan, karena di daerah kami ini rata-rata pertanian dan peternakan itu yang paling menonjol. Untuk kami di kelompok ini banyak yang kami terjun di bagian pertanian. Salah satunya saya, masalah yang kami hadapi di sini adalah bibit. Itu yang kami perlu kami tanya. Kedua yang tentang penyakit yang kita Bapak bilang itu, memang rata-rata kami di sini adalah petani yang punya masing-masing profesi. Kalau saya dari saya itu khusus untuk yang namanya paria, pare. Kalau di bahasa Jawanya pare. Kalau bahasa Kupangnya itu paria. Jadi yang kendala yang kami sekarang hadapi itu adalah pengamatan lapak itu yang tadi Bapak bilang itu. Memang betul kami ini begitu-begitu saja, artinya itu perkembangan pasar. Intinya kami itu
masuk ke pasar. Pak, bisa lebih dekat ke mic? Bisa lebih dekat ke mic ngomongnya, Pak? Dekatkan ke mic, Pak. Oke. Tadi ternak ya? Ya, memang kami di Kupang ini. Kupang ini. Duduk saya Bapak. Kelihatan wajahnya Bapak. Yang kelihatan pantatnya nanti. Oke, iya. Ya udah kelihatan. Jadi di Kupang ini kami ada sebagai petani itu ada dua jenis yang kami geluti, yaitu pertanian peternakan. Tapi untuk kelompok saya itu hanya khusus peternakan tapi yang diandalkan adalah pertanian. Jadi tadi itu saya juga senang sekali tentang sekolah lapang itu. Sekolah lapang ini memang jujur bahwa kami tidak kontinu karena kami kejar masalah pasaran, penghasilan. Itu yang kami kurang di situ. Untuk ini tentang ini pengobatan ini juga tadi juga sempat saya dengar itu tentang obat-obat alami begitu. Memang kami terus terang kami ini kebanyakan pakai yang namanya pestisida, jelas itu. Jadi itulah kendala-kendala kami di daerah kami ini. Komoditasnya apa Pak tadi Pak? Ya. Tanamannya apa tadi? Tadi tanamannya pare. Pare. Oke, pare. Ya. Oh, paria, ya. Sip. Oke, silakan dilanjut. Sudah? Ya. Sudah, Bapak? Ya, sebentar. Oke, itu Pak DPO. Berarti kalau gimana kalau tadi tanaman udah cabai, tomat, kalau paria gimana, Pak? Ya, yang pertama SL ini nggak boleh putus, Pak. Ya, kalau SL kan Bapak tadi ikut SL-nya putus-putus. Kalau SL putus-putus itu nggak utuh. Kita belajar tapi menata batu bata tapi tidak bisa tertata secara sempurna semua. Ada lubang-lubang. Sehingga menjadi jadi bangunannya juga nggak utuh juga utuh gitu juga. Ya. Ilmunya juga nggak diperoleh secara utuh juga. Itu yang pertama kaitan dengan waktu SL harus kalau pertemuan itu 16 kali ya ikutnya harus 16 kali karena itu siklus namanya. Itu yang pertama. Yang kedua kaitan dengan pare. Pare itu kan tanaman yang merambat, Pak ya. Tanaman yang merambat, maka tanaman pare sendiri itu Bapak harus membuat apa namanya kalau di sini anjang-anjang. Kalau di sana itu ada ajir ya. Bukan ajir, kalau ajir hanya berdiri. Oh ya. Jadi para-para. Para-para. Harus ada para-para, Bapak. Harus ada para-para atau tanaman yang untuk merambat mereka. Bisa bambu, bisa batang pohon apapun. Itu untuk merambat. Itu yang pertama untuk tanaman itu harus merambat. Lalu yang kedua, pare ini kan mereka mesti akan ada keluar bunga dan pada saat keluar bunga itu lalu ada buah kecil, itu kita bisa buat buah itu supaya tidak terserang hama. Biasanya yang menyerang adalah lalat buah. Biasanya lalat buah, kebanyakan lalat buah. Ini yang menjadikan pare menjadi busuk. Maka solusinya kalau kita menanam pare, dikala pare itu sudah mulai berbuah, itu harus ada digantung biasanya pakai ini. Sabut. Pakai sabut ini. Sabut kelapa. Sabut ini diikat, terus diikatkan di pohon parenya, buah parenya itu, supaya dia bisa lurus. Biasanya seperti itu. Sebagai pemberat. Sehingga dia tidak bentuknya nggak karuan. Ya. Terus juga bisa ditutup menggunakan kertas kayak kertas minyak itu, kertas koran, kertas kertas yang supaya melindungi daripada lalat-lalat buah itu. Itu yang kaitan dengan busuk buah. Lalu juga bisa kita menangkap lalat buah dengan menggunakan toples atau botol yang dilubang lalu diberi dalamnya perangsang. Itu biasanya kalau di sini bisa etanol atau menggunakan kalau yang ada di alam itu daun yang dari kemangi laut, kemangi hutan. Kemangi hutan itu kalau di sini namanya
yang kalau orang Jawa pada ke makam membawa yang ungu itu kelasih. Nah, itu bunga selasih. Itu kalau diginikan itu lalat jantan karena bau sekali kan. Ya, itu seperti spermanya si yang betina soalnya. Seperti itu dia akan masuk hormonnya. Dia akan masuk dan setelah masuk ke botol itu dia akan mengawini dan jatuh dan dia akan tertangkap. Itu yang bisa dilakukan kalau pare. Ya, semacam ada beberapa cara itu tadi berarti Pak. Tadi syaratnya itu adalah kita rutin ya Pak D ya. Rutin pengamatan harus rutin. Kalau misalnya kayak sekolah ya jangan kadang bolong-bolong, kadang masuk, kadang menghilang itu tadi. Kemudian berikutnya ada Ibu Susan Kani dari Sabu, silakan. Kupang masih tanya lagi. Oke. Oh, Kupang masih tanya lagi? Silakan, Mari. Kupang satu lagi mungkin bisa cepat ya. Masih ada 2. Halo, selamat. Saya dari Kupang. Saya nama Bapak Gustaf. Nama saya Bapak Gustaf. Ya, di sini. Ya, Pak Gustaf gimana? Ya. Ya, kita berbicara soal sekolah lapang. Di sini kami di kelompok kami mau budidayakan ayam kampung. Ya, di sini yang menjadi permasalahan kami di sini adalah bagaimana cara kami membasmi hama, terus hama, dan yang lebih ini adalah kami ke pasar begitu. Jadi penyakitnya apa Pak kalau ayam yang dihadapi di sana? Ini masalah hamanya Bu. Ya, penyakit. Penyakit ya. Penyakit apa? Hama dimakan. Kalau penyakit itu menyerang ke ayamnya, kalau hama itu makan ayam. Misalnya ular. Yang dimaksud itu adalah penyakit. Memang kita sudah terbiasa piara ayam kampung, tapi yang menjadi permasalahan itu adalah untuk membasmi hama. Itu yang kami kurang paham. Penyakit. Ya, penyakit. Ya, terima kasih Pak Gustaf. Nah, kalau tadi banyak pertanyaan, kalau ternak kampung ayam kampung gimana? Pak Gustar, yang pertama Pak Gustar harus menyiapkan syarat kandang. Kandang ayam itu punya persyaratan, ada SOP-nya, ada syaratnya. 1, syarat kandang harus bersih, ya, harus bersih. Itu yang pertama. Kedua, harus ada sirkulasi udara. Gitu. Yang ketiga juga harus ada bisa kena sinar matahari. Ya, ini. Jadi bersih, sirkulasi udara, dan bisa kena sinar matahari. Ini syarat kandangnya. Lalu juga kalau itu daerahnya anginnya besar, juga harus ada pengaman untuk pelindung angin. Sama kayak kita. Pertama. Nah, karena kalau budidaya ayam, biasanya yang menyerang itu, ayam itu ada virus. Ya, biasanya. Kalau tidak virus, bakteri. 2 itu aja biasanya. Kalau jamur jarang, tapi jamur itu ada di bawah, tapi nanti biasanya virus dan bakteri. Makanya supaya kita tidak mendapatkan bakteri, kandang itu harus panggung yang pertama. Jadi lebih panggung, ke atas gitu ya. Lalu kotoran ayam itu tiap hari harus diambil. Tidak boleh dibiarkan sampai 3 sampai bahkan 7 hari. Itu setiap hari harus diambil. Karena kotoran ayam yang tidak diambil setiap hari, kotoran hewan apapun, itu akan menjadikan timbulnya bakteri. Karena di situ ada sisa makanan, apalagi kalau makanan ayam itu mengambil dari pabrikan, itu biasanya akan ada sisa-sisa makanan yang akan menjadi bau. Nah, apalagi tempatnya air minumnya juga tumpah menjadi busuk. Kalau busuk, bau, yaitu bakteri. Maka solusinya bagaimana? Cara mengatasinya supaya tidak terjadi itu, Pak Gustaf tadi bisa juga membuat minumannya diberikan lactobacillus. Ya, minuman lactobacillus Bapak bisa membuat sendiri dengan cara merebus air 1 liter. Setelah merebus air 1 liter, dingin,
diberi gula putih 3 sendok. Setelah diberi gula putih 3 sendok, lalu ambil ini pisang nih. Pisang ini 1. Ya, pisangnya kita makan. Boleh pisangnya kita makan, kulitnya untuk dirajang masuk ke situ boleh. Bisa. Tapi pisangnya juga dirajang, masukkan ke situ, itu akan menjadi lactobacillus atau namanya Yakult. Yang akan membantu proses pencernakan dan membantu daripada ayam itu tidak ada kotoran yang keluar itu bersisa, tapi sudah diserap semua. Sampai ke situ nanti. Terus kalau nanti supaya tidak ada virus, maka kalau budidaya ayam itu pada saat DOC datang, ya, atau ayamnya bibitnya itu datang hari pertama, maka harus ada dia kan lakukan vaksin. Vaksin itu tetes mata, ya, biasanya tetes mata, karena itu akan menjadi sebuah buffer atau pengamanan daripada serangan hama itu. Begitu Bapak di Kupang. Oke, berarti kita untuk penanganan itu tidak hanya pas pada saat itu saja. Jangan seperti dokter ya Pak ya. Kalau sakit baru diobati, tapi boleh. Pas pada saat datang itu kita juga sudah siap. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, waktu datang itu pun juga kandang sudah disiapkan, makanan sudah disiapkan, lampu penghangat itu untuk penghangat itu sudah disiapkan. Terus juga nanti vaksin harus dilakukan hari itu juga. Tidak boleh selang beberapa hari nanti terlanjur kena. Oke, tempatnya itu juga harus sehat, kena matahari kayak kami nih. Nah, lanjutnya dari Ibu Susan Kani. Oke, silakan Ibu. Halo. Ya, silakan. Mungkin dibuka saja Bu, biar lebih jelas suaranya, maskernya. Nah. Cantik gitu Ibu. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ya, Bu silakan. Nama saya Yohana Dorate, OMB Desa Imadake. Ya, selamat sore Bu Yohana. Pemeliharaan ternak babi. Dan kami ternak babi. Tetapi program ini adalah sekolah lapang. Dan kami sebagai anggota OMB belum memahami tahapannya seperti apa saja dan waktu pengamatannya selang berapa hari atau setiap hari Bapak. Dan kami di sini selalu dilanda oleh penyakit babi. Penyakit babi ya? Oke. Apa penyakit babinya Ibu? Penyakitnya apa Bu? Gudik, ini yang saya tanya Bapak karena kami di Sabu belum tahu penyakitnya penyakit apa. Gejalanya gimana Bu? Gejalanya gimana? Tanda-tandanya itu awalnya babi itu tidak mau makan. Selang beberapa hari mati begitu. Dan kami juga belum tahu cara mengatasi penyakitnya begitu Bapak. Oke. Ya, terima kasih Bu Susan. Ya, nah kalau babi gimana SL-nya Pak De? Gini, Bu Susan. Yang pertama, babi itu kandangnya kan dihampar ya Bu. Satu kandang isinya berapa puluh. Itu jangan-jangan satu kandang isinya 50, satu kandang 20. Itu harus juga disekat-sekat. Tidak boleh terlalu campur, banyak. Nggak boleh campur gitu ya. Kalau toh ada ya paling batasannya 5. Maka harus disekat-sekat. Itu pertama SL-nya. Ya, itu satu. Yang kedua, syarat kandang untuk babi itu tetap ada bersih, kering, sirkulasi udara, sinar matahari harus ada, gitu. Berarti maka di bawah itu harus ada lantai, Kalau toh tidak lantai, biasanya panggung, pakai kayu ini teman-teman di sana mungkin panggung, sehingga kotoran di bawah pun juga harus dibersihkan. Ini pokoknya biasanya karena kecerobohan daripada si peternak sendiri tidak mau PHBS, perilaku bersih hidup dan sehat. Ini nggak dilakukan. Masalahnya itu selalu di situ. Ini yang pertama SL-nya, makanya coba sekarang membandingkan babi yang dipelihara dengan kandang cara diperhatikan tadi, dibersihkan, terus dibersihkan, kotorannya diambil dengan yang tidak kalau mau membandingkan. Itu yang pertama. Yang kedua, babi yang satu kandang diisi 10 dengan yang satu kandang ukuran sama diisi tidak 10, 5. Misalnya begitu. Kan nggak tahu berapa banyak mereka itu. Itu. Lalu makanannya diperhatikan. Makanan babi itu kan kalau bisa memberikannya juga hanya 2 kali kan, pagi dan sore. Dan juga
harus cukup, harus cukup antara karbohidratnya maupun protein komborannya itu. Kalau enggak, babi itu akan makan batu bata, mau makan apa saja itu semuanya akan dia akan dimakan makan karena dia punya taring. Itu yang menjadi masalahnya. Lalu juga biasanya yang menyerang pada babi itu juga sama. Tadi ada 3 jamur itu namanya skabies. Gudik apa bahasanya kalau di sana itu di sini skabies. Penyakit kulit itu ya. Penyakit kulit itu biasanya di situ karena ini tidak bersih. Ya. Lalu juga biasanya dia akan juga kena virus juga, Lalu juga biasanya kalau makanan nggak sehat, maka yang kena lambung, tahu-tahu mati dari itu. Ini makan nggak sehat, makanya babi ini pun juga makanan ini di daerah Kupang atau mana ini? Ini tadi Ibu di mana? Ibu di Sabu ya, Pak? Sabu itu wilayah. Sabu. Ya, Sabu di Nusa Tenggara NTT. Ya, NTT ya. Jadi Ibu harus tadi syarat kandang harus diperhatikan, bersih, kering, sirkulasi udara, sinar matahari. Syarat pakan harus diperhatikan, karbohidrat, protein itu harus diberikan, itu aja. Ya, sama juga, kayak kita ya. Sama, jangan lupa setiap harinya itu ini dimandikan itu kalau ingin benar-benar bersih. Ya. Iya, dimandikan. Iya. Oke. Kalau nggak ada air juga sulit, makanya itu akan kotor lah, apalagi di tanah bahaya. Oke. Itu tadi ya, PHBS bukan hanya buat manusia, tapi juga kita juga. Semua. Oke, banyak sekali yang bertanya, tapi kita terbatas waktu ya. Kita 2 pertanyaan terakhir ini. Pak Hernimus, terus nanti kemudian baru TBM Amin. Ya, Pak Hernimus, silahkan Pak Hernimus. Pak Hernimus. Iya, baik. Selamat sore. Selamat sore, Bapak Hernimus. Salam. Saya Ketua OMB Desa Keliha. Saburai Jua. Ya. Tanya tentang pangan lokal yang sementara kami mau lestarikan di wilayah desa kami. Yaitu sorghum. Sorghum. Oke. Ya. Karena lanjut, Pak. Yang kami perhatikan di Sabu, memang pangan lokalnya itu sudah berkurang, sudah tidak ada lagi, tapi kami mau melestarikannya ulang supaya bisa itu banyak yang bisa berminat. Karena dilihat dari peminatnya itu berkurang sehingga pelestariannya juga berkurang. Nah, yang terus terang jujur bahwa kami ini adalah pemula, jadi kami kurang paham tentang pembudidayaan sorghum itu. Jadi dibutuhkan solusi supaya itu bisa berjalan dengan baik pembudidayaannya, baik dari penanaman sampai pada produksi sampai pada pemasaran. Terima kasih. Salam. Salam. Ya, terima kasih. Nah, kalau sorghum gimana, Pak De? Iya, Pak siapa tadi? Pak Hernimus. Pak Hernimus. Ya, sorghum di sana biasanya bibitnya Bapak mengambil dari mana? Bibitnya beli atau milik sendiri? Bibit lokal saja, tapi itu sudah hampir punah, terancam punah. Ya, maka dari itu Bapak harus bagaimana mengamankan itu supaya tidak punah. Bapak tetap harus mencari dan bisa diamankan lagi supaya menjadi kearifan lokal. Dan kalau memang di sana tidak ada sorghum, ya kita harus mengadakan dengan cara mengambil dari tempat lain untuk di sana menjadi bank benihnya sorghum di wilayah Bapak. Nanti bisa kita kirim di sana untuk sorghum itu supaya Bapak nanti di sana dikembangkan menjadi pembibitan sorghum. Begitu yang pertama. Yang kedua, dengan sorghum itu sendiri kan memang itu menjadi juga produk-produk unggulan untuk daerah Indonesia Timur. Maka sebaiknya sorghum itu pun juga nanti pada waktu panen itu kan kita akan mempunyai limbahnya daripada kulit sorghum. Itu kan akan bisa menjadi makanannya si babi. Juga sama. Artinya di sini kita melakukan sesuatu dengan bagaimana berkelanjutan. Berkelanjutan itu tidak ada sisa sama sekali. Bahasanya Mbak Epi yerowis gitu. Itu kalau bisa tidak ada sisa. Tidak ada sisa sama sekali. Berkelanjutan gitu Bapak. Caranya nanti kalau bibit, kalau memang nggak ada, Bapak harus berusaha. Kalau memang nggak ada, bilang aja sama teman-teman SIP Foundation,
pasti nanti akan kita usahakan dikirim ke sana. Begitu, Bapak. Terima kasih, Oke. Bapak. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, selanjutnya yang terakhir dari TBM. Nah, TBM Amin lagi, Bu. ya. Oke, silakan. Kami anak-anak TBM Amin ingin bertanya lagi, Pak, Ya. tentang pemupuk. Apakah kami harus menggunakan pupuk alami atau bisa menggunakan pupuk kimia? Karena yang kami tahu, pupuk kimia lebih cepat berbuah dan buahnya besar-besar. Mohon penjelasannya, Pak. Gimana ini, Pak? Begini, kalau saya menyarankan daripada kita menggunakan pupuk kimia tapi selalu membeli dan merusak tanah, mendingan kita melestarikan alam dengan kita membuat pupuk sendiri, ya, membuat pupuk sendiri. Bagaimana caranya membuat pupuk sendiri itu? Kita bisa, kalau pupuk padat itu kotoran hewan. Di situ kotoran hewan apa yang ada. Saya waktu di Papua, saya waktu di Ende, Momere gitu, itu saya meminta anak-anak SD itu dengan pater waktu itu setiap anak membawa tas, lalu dibawa, dikumpulkan, kita ganti buku waktu itu. Supaya ini mempunyai bahan untuk kita memiliki bahan untuk pupuk organik, pupuk alami. Itu. Lalu pupuk alami ini kita bisa kotoran, bisa dedaunan, bahkan sabut kelapa direndam pun bisa jadi pupuk cair. Lalu juga batang pisang direndam juga bisa jadi pupuk cair. Banyak. Saya kira nanti teman-teman dari SIP Foundation datang ke TB Amin untuk mengadakan pelatihan pembuatan pupuk mami, namanya makro mikro. Itu adalah pupuk plus. Jadi pupuk itu bisa menggunakan urin atau air, tapi semua rempah-rempah dimasukkan dan buah-buah, semua buah dimasukkan itu jadi nutrisi. Jadi cukup itu, enggak usah pakai bahan ini kimia. semua bisa ya? Bisa. Ini semua yang busuk-busuk semua dimasukkan itu akan jadi nutrisi. Karena ini nutrisi. Nutrisi gitu semuanya. Itu ya, dari TBM Amin. Ya. Ya, itu TBM Amin ya. Jadi kita tidak bisa upayakan dengan apa yang ada di kita untuk membuat semua pupuk limbah, sendiri. Semua limbah buah itu akan menjadi pupuk. Oke. Ya, kalau diproses. Ya, harus diproses dulu. Ya. Tidak ini langsung makan. Bisa, kalau ini dimakan manusia yang makan. Manusia yang makan. Oke. Kemudian yang itu tadi yang sudah langsung ada pertanyaan yang ngechat tadi, yang menulis di kolom chat. Itu pertanyaan pertama adalah tentang penanganan penyakit pilek pada ayam. Ya. Itu pakai herbal atau seperti apa, Pak De? Yang ini? Ya, kalau yang cepat memang biasanya dia ada vaksin ya, untuk vaksin tetes itu ada. Tapi kalau kita akan menggunakan yang herbal tadi, pilek ini kan itu virus, gitu kan? Kalau virus itu kita gunakan yang rasanya rasa pedas. Itu aja. Nah, rasa pedas itu bisa misalnya apa ya, kencur atau juga bawang putih itu juga bisa dijadikan obat untuk virus. Nanti caranya bagaimana itu proses bisa nanti bisa lanjut dilakukan untuk fermentasi lalu diminumkan. Yang kedua ini tentang ramuan alami menambah daya tahan ternak babi. Ada nggak sih, Pak De? Ada, semua itu ada. Jadi kalau kita ingin menjadikan babi itu kan yang kita harapkan kan dagingnya ya, bukan gajihnya, gitu. Maka bisa membuat minuman yang nanti dua macam. Yang pertama adalah lactobacillus, itu menggunakan pisang. Lalu yang kedua ini tuh menghilangkan lemak. Maka kalau kita makan sate kambing itu mesti dipakai rajang ini karena itu menghilangkan lemak. Nah, ini kita fermentasi bisa seperti yang tadi saya katakan, itu akan menjadikan babinya itu tadi tidak bergaji, tidak berlemak, tapi berdaging. Gitu loh. Minumannya pakai ini. Ini nanti ada namanya Saccharomyces ya. Kalau bicara soal bahan kimia nanti begitu. Oke, teman-teman, banyak sekali yang berminat untuk bertanya, tapi kita udah sore juga ini, termasuk yang yang Indonesia Timur udah terlalu sore kayaknya ya. Terlalu sore. Ini sudah di atas jam 5. Kalau ini berarti, kalau teman-teman berarti dari apa yang kita diskusikan tadi bareng tadi, prinsipnya kalau baik itu pertanian ataupun peternakan, hampir seperti kayak manusia ya, Pak Dia? Sama, itu kehidupan. Karena sesuatu yang hidup itu mesti akan mengalami mati. Sebelum mati mesti mengalami sakit. Tapi kalau ingin sehat harus ada proses penyehatan. Nah, itu sama.
Proses penyataannya seperti apa? Kalau kita tahu harus PHBS, perilaku hidup bersih sehat, termasuk juga ternak kita juga harus seperti itu, pertanian juga seperti itu. Oke, lalu seperti apa sih yang harus kita lakukan persiapannya? Banyak nanti yang harus dibicarakan, tapi kita tidak bisa selesaikan di sini. Nanti ngumpul di sana, saya datang ke sana. Mungkin bisa seperti itu. Itu aja ya. Nanti teman-teman bisa berdiskusi dengan para pendamping yang ada di sana. Ini harus seperti apa sih terkait dengan komoditas saya seperti ini, komoditas kelompok ini seperti ini. Itu. Nah, teman-teman harus seperti apa sih terkait dengan SL? Makanya masih penasaran? Kalau penasaran, semua ikut SL. Oke? Nah, kalau masih ada pertanyaan dan yang lain-lain, teman-teman bisa lihat di edukasi-edukasi yang dilakukan oleh SHIP Indonesia di media sosial kita. Bisa di SHIP Indonesia, www.shipindonesia.org. Terus kemudian juga bisa follow juga di IG, Instagram, juga Facebook. Silakan nanti edukasi terkait hal-hal seperti itu nanti bagaimana caranya atau apa. Nah, termasuk cara bikin-bikinnya itu nanti kita akan lakukan terkait dengan edukasi dan lain-lain. Oke. Nah, teman-teman yang hadir dalam SL silahkan mengisi absen ya, yang ada di share di situ di kolom chat. Dari siapa, teman-teman dari daerah mana. Oke, itu tadi sebelum selesai kita foto bareng sama Pak DPO. Silakan mengaktifkan kameranya. Kita aktifkan kameranya, guys. Kameranya, guys. Oke, hai. Ya, semuanya open cam. Belum, sudah. FPRB dan Mentus Nusa, oke. Halo semua. Semuanya open cam, oke, sip. Oke, ya, dua kali. Kita bikin dua kloter. Wah, tambah gemuk itu narasumbernya. Oh iya, kok tahu? Oke. Ayo kapan kita ke sana ini? Udah kangen. Ya. Oke, 1, 2, 3. Nambah 10 kilo, Bang. Oke, kloter kedua. Santi masih open cam. Kloter kedua. Bentar, masih ditahan. Mas Wahyu. Iya. Nanti Mas Wahyu. Jadi kantor kayaknya. Kloter kedua, oke. 1, 2, 3. Wahyu lemu ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Dede. Sama-sama. Terima kasih, Pak De. Terima kasih, Pak De. Aku diundang ke sana ya. Ya, terima kasih. Selamat sore, teman-teman. Terima kasih. Sama-sama, saudaraku. Dadah.